Ya, kita kembali untuk bersama dengan narasumber kami Bapak Arianto Sutadi selaku penasehat ahli Kapolri. Selamat siang Pak Arianto. Kembali kami Iya, ingin selamat siang. menanyakan, Pak, ini jabatan dari terdakwa Verdi Sambo ini diketahui memiliki jabatan yang bagus dan juga memiliki jejak dari karirnya dengan mengenangani beberapa sejumlah kasus-kasus besar begitu. Nah, melihat dari jabatan dan juga melihat dari jejak latar belakangnya ini, apakah ada peluang bagi terdakwa FS ini untuk bisa mengajukan PK? Kalau ukuran saya sih ya, itu kesalahan yang dilakukan Pak Sambo itu telak ya. Dan beliau sendiri sudah mengakui bahwa saya bertanggung jawab atas semua kejadian ini. Dan itu yang diakui itu tanpa adanya tanpa didukung dengan saksi-saksi yang lain itu sudah jelas dia itu melakukan tindakan pembunuhan kepada Yosua karena harkat martabat keluarganya terganggu dan dia akan bertanggung jawab. Nah itu menurut saya sih sudah jelas dia melanggar hukum dan melakukan tindak kejahatan yang di dalam kode etik itu termasuk di dalam pelanggaran yang paling berat dan tidak patut untuk menjadi anggota polisi sehingga dia pasti dikenakan PTDH. Kira-kira begitu ya. Jadi ancamannya kita bisa perkirakan kalau menurut saya sih dia pasti terbukti lah. Kalau tidak 340 ya pasti 338. Baik, artinya sudah tidak ada lagi peluang ya Pak ya? Gitu. Baik, berikutnya Pak, melihat sejumlah polisi ini terlibat di hierarki mengerjakan apa yang disuruh oleh atasan mereka, ini merupakan kewajiban. Jika menolak, maka seperti yang kita lihat beberapa tersangka ini adalah mereka merupakan bawahan, sejumlah dari mereka juga melakukan kasus ini karena mereka hanyalah bawahan dan apa yang bisa mereka perbuat begitu ya Pak ya. Lalu kira-kira apa yang perlu dilakukan ini atau yang perlu dibenahi dari Polri sendiri agar jika nantinya ke depannya ada atasan-atasan yang menyelewengkan wewenang mereka dan bagaimana cara menolak tapi mereka tetap bisa bertahan dengan profesi yang mereka miliki saat ini Pak? Ya, saya kira ini kan kesalahan umum yang terjadi akibat pemahaman di kalangan anggota sendiri ya, yang seakan-akan semua perintah atasan itu harus dilakukan. Di sisi lain, ternyata sampai di tingkatan yang tertinggi dan kemudian sampai di jabatan yang tertinggi, jabatan yang paling sakral ya sebagai penegak disiplin itu ternyata kok masih ada figur yang demikian. Itu kan menunjukkan kekeliruan daripada sistem pembinaan Polri ya gitu. Ya. Sebetulnya untuk menjadi sistem selektif ya untuk menyaring siapa yang bagus supaya sampai menduduki jabatan yang tertinggi itu sudah banyak itu instrumennya, mulai dari saringan asesmen, kemudian report digital mengenai hasil-hasil kegiatan yang masa lalu. Tapi ternyata toh ini ya istilahnya sekarang kan masih kebobolan kayak gitu. Ya makanya itu kalau memang itu yang terjadi, polisi harus sadar ini. Ya harus diperbaiki ternyata cara-cara yang selama ini keliru. Cara-cara antara lain adalah tidak tegasnya menindak setiap perilaku koruptif yang dilakukan oleh sebagian anggota di lapangan. Akhirnya apa? Perilaku koruptif itu menjadi menyebar dan kadang-kadang tertutupi, tidak terkuak. Itu sampai orang yang sebetulnya perilaku koruptif ternyata masih terpilih menjadi orang yang terbaik dan menduduki jabatan yang tertinggi. Nah, ini merupakan suatu introspeksi mestinya ya dalam sistem untuk Polri sendiri. Dan ini juga membuka cadar lah. Jangan sampai polisi itu selama ini selalu ngomong bahwa sudah baik, sudah bagus, kita udah laksanakan begini begitu, tapi toh hasilnya kan seperti kayak gini gitu. Ya. Nah, makanya itu harus disertai dengan kemauan daripada Polri sendiri untuk memperbaiki dan menerima kritik masyarakat. Apapun yang disampaikan oleh masyarakat mengenai kekurangan polisi itu dianggap sebagai masukan dan dicek apakah benar apa tidak. Jangan dibiarkan.
gitu. Dan kemudian apabila ada orang yang mengkritik kepada polisi, jangan ditanggapi hanya sebagai wah itu hanya akan menjelek-jelekan polisi, menghancurkan nama polisi. Padahal kan yang disampaikan kritik, kekurangan-kekurangan itu kan memang nyata ada, walaupun tidak semua polisi jelek gitu ya. Nah, disinilah butuh ya introspeksi polisi sendiri untuk bebenah melakukan tindakan-tindakan yang selama ini dikoreksi oleh masyarakat itu untuk diperbaiki seperti yang disampaikan Pak Jokowi lah, jangan Anda ini jangan berperilaku hedonis karena Anda ini kan nggak disukai, terus kemudian baik-baiklah pandai berkomunikasi dengan rakyat supaya rakyat itu bisa mengerti bahwa polisi begini, kalau ada yang jelek ya segera perbaiki, jangan tidak diperbaiki, cuman pakai perbaiki, cuma pakai janji-janji akan saya perbaiki, tapi kenyataannya yang curang-curang tidak ditindak. Ya saya kira inilah ini suatu momen yang terbaik untuk bagi Polri untuk bebenah diri ya supaya yang seperti ini tidak sampai terulang lagi kan gitu. Ya, Dan ini kesempatan bagus karena apa? Karena willing itu banyak sekali dari Presiden, dari Menko Polhukam, dari para masyarakat, dari IPW gitu yang mengomentari dan dari dalam polisi sendiri, yang polisi-polisi yang baik-baik itu kan merasa mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan kedudukan yang baik, itu juga mendorong untuk polisi dapat benar-benar tidak hanya lip service, tidak pakai semangat-semangat, tapi secara praktis melakukan tindakan yang nyata bahwa polisi ingin baik lah gitu. baik. Pak, melihat terdakwa seperti Irfan, Agus ini menjalankan perintah dari mungkin polisi yang memiliki jabatan yang lebih tinggi, tapi ini tidak dalam satu divisi. Ini apakah diperbolehkan atau memang mereka harus tetap tunduk terhadap atasan-atasan yang sebetulnya bukan satu divisi dengan mereka ini, Pak? Bukan atasan langsung. Itu jadi di dalam karena bunyinya itu cuma gini loh, di dalam kode etik itu bunyinya seorang bawahan itu harus tunduk pada atasannya dalam kedinasan, cuman gitu doang kok. Dan bawahan juga boleh menolak apabila bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma susila. Nah sekarang kalau kita lihat, dia kemarin kan disuruh menghapus rekaman, suruh mengganti CCTV. Nah kalau cuman perintahnya cuman kayak gitu, bagi orang yang tidak tahu maksudnya, kan susah untuk menafsirkan apakah itu perintah yang melanggar hukum atau tidak. Perintah itu kan jelas kalau cuma merusak CCTV, merusak ini kan itu belum tentu melanggar hukum. Karena dipikirnya waktu itu Pak Sambo kan sebagai orang yang memang kepala divisi, kemudian menangani kasus ini, dipikirnya dia masih punya kekuasaan untuk merintah kayak gitu. Ternyata perintah itu dipakai untuk menutupi kejahatannya dia. Nah, yang dari kayak gini inilah sehingga mengakibatkan kita nggak boleh pukul rata kepada anggota ini. Udah tahu ini kejahatan kok malah masih dilakukan kan gitu. Padahal kan dia kan nggak ngerti ini perintah untuk apa yang jelas gitu. Walaupun dia menduga ya bahwa ini untuk niat yang baik, niat yang kurang baik gitu. Tapi karena suatu kewajiban dia yang sudah diatur dengan kultur polisi bahwa atas bawahan harus patuh kepada perintah atasan, itu otomatis refleks dikerjakan. Walaupun ada penolakan, tapi kemudian dia tidak kuasa dengan pengaruh yang sangat besar itu ya, power, hubungan relasi kuasa itu yang seperti itu. Walaupun itu bukan perintah di dalam struktur, karena tuh ini kan anak ini ada yang dari Barreskrim, sementara Pak Sambo itu ada di Propam, sehingga kan tidak ada jalur komando langsung. Tapi dia secara perorangan ada hubungan yang lalu, misalkan dalam ikatan satgas, sehingga perintah-perintah itu bisa kadang-kadang disampaikan oleh Pak Sambo lintas sektoral lah kayak gitu, tapi itu dianggap sebagai perintah atasan bawahan. Jadi kayak gitu, jadi menafsirkan untuk bawahan yang terpaksa melaksanakan perintah pada atasan itu di sini untuk kasus ini ya, itu memang tidak langsung mudah. Jadi bawahan disalahkan lah. Kenapa? Kan dia bisa nolak. Seperti kemarin Pak Hotman Paris bilang, loh kalau saya kan misalnya udah saya nggak usah melakukan ini. Saya mendingan dipecat. Nggak mungkin kalau di dalam dunia polisi ataupun militer nggak akan mungkin terjadi kayak gitu. Atasan perintah harus kerjakan pasti gitu. Gitu. Jadi intinya ini memang kasus ya
Tapi di dalam kasus seperti ini semua pasti akan lari kepada cara mengelaknya, cara mengelak supaya kalau memang dia berbuat jahat, kemudian supaya terbebas daripada tuntutan itu, ya dia pakai berlindung adalah aturan saya melaksanakan perintah atasan. Gitu. Tetapi di sini yang menghakimi harusnya dia melihat betul apakah dia itu memang betul-betul melakukan tindakan itu memang karena tekanan kebiasaan atau budaya di lingkungan polisi sehingga dia harus menaati apa perintah atasan, gitu. Atau dia memang ada niat tapi kemudian masih tetap melakukan. Nah itu tentunya dia mendapatkan hukuman yang setimpal juga. Inilah yang membedakan antara melakukan perintah yang disampaikan oleh Pak Hendra dengan satu kolonel itu tadi, dan bedanya dengan yang 3 yang merusak CCTV yang dia nggak ngerti tujuan merusak itu. Harus dibedakan itu gradasi kesalahannya gitu. Berarti tetap bisa ya Pak untuk mengerjakan perintah atasan meskipun ini bukan atasannya secara langsung begitu ya Pak ya. Ini tidak masalah begitu Pak. Itu sering terjadi itu Bu. Itu sering terjadi. Orang kita ya di luar itu kan walaupun kita pangkatnya lebih tinggi gitu. Kan itu atasnya bawahan. Kita nyuruh-nyuruh anggota yang bukan anggota kita, itu bisa terjadi. Contoh saya dan Satlantas misalkan gitu. Kemudian di lapangan ada seorang prajurit Sabara yang tidak di bawah Satlantas. Saya suruh bantu, tolong ini bantu ngatur lantas. Itu bisa terjadi. Ya sama juga dengan Pak Sambo ini kemarin sangat bisa terjadi karena apa? Ya yang disuruh oleh Pak Sambo itu kan dulu bekas anggotanya, di mana kan dulu Pak Sambo di Dirpidum. Itu anak-anak itu kan dulu di Pidum, sehingga bekas anggotanya. Makanya kalau dia diminta tolong untuk ini, ya pasti terjadi. Jadi dalam kasus yang terjadi seperti ini jangan dilihat secara saklek. Wah kalau perintah itu harus atasan kepada bawahan. Kalau di luar berarti bisa ditolak. Itu enggak dalam praktek kehidupan sehari-hari tidak terjadi seperti itu. Banyak itu atasan yang bukan atasan langsung ya istilahnya. Kalau atasan langsung itu kan atasan yang langsung di dalam satu struktur organisasi di mana dia sebagai pemimpin, ini sebagai anggotanya. Tapi kalau atasan itu adalah perbedaan antara orang yang berpangkat lebih tinggi dengan yang lebih rendah, itu atasan dan bawahan gitu. Nah, di dalam dunia kepolisian atasan itu harus dipatuhi oleh bawahan walaupun dia bukan atasan langsung gitu. Normanya kayak gitu. Tapi sepanjang perintah yang dilakukan itu masih dalam kedinasan atau dalam batas kewenangan dan tidak melanggar itu tadi, melanggar hukum, tidak melanggar norma agama, norma susila. Batasannya kayak gitu. Jadi Oke, berarti sikap yang seharusnya diambil oleh Barada R dan juga RR ini seperti apa Pak menurut pandangan Bapak? Ya, seperti ini ya, sikap yang dilakukan oleh bawahan. Kita melihat ya kita bayangkanlah dalam waktu itu ya, saat waktu itu. Kan dia tiba-tiba dipanggil. Kamu tahu nggak ini ibu kamu dilecehkan gini kan gitu. Sekarang begini langsung itu kan sangat kilat gitu kan. Sangat kilat. Kemudian yang satu brigadir itu tak suruh, kamu berani nembak nggak? Wah saya nggak kuat nggak kuat mental Pak, nggak. Nah, itu kan penolakan juga kan itu. Cuman dia penolakannya karena dia alasannya karena tidak kuat mental kan gitu kan. Kan dia nggak mungkin, enggak Pak itu kan melanggar hukum, itu nggak sampai segitu kan. Dia mesti larinya cuman gitu. Nah, kembali kepada Barada diperintah itu saya nggak ngerti ya pengakuan yang sebenarnya itu bagaimana. Saya bisa bayangkan kalau dalam kondisi yang seperti itu ya, memang logikanya kalau seorang prajurit yang betul-betul tangguh dan berpengalaman, dia waktu itu bisa ngomong siap, kemudian tidak siap melaksanakan, itu bisa dilakukan. Nah, tapi bagi seorang Barada yang paling jauh gitu, ya dia bisa juga akan menolak, nggak sempat berpikir bagaimana caranya menolak itu. Gitu. Kalau logika yang kita pakai penalaran itu, mestinya dia menolak dong. Jelas perintahnya itu nggak benar kan gitu ya. Tetapi dalam lingkungan kehidupan kepolisian di mana diatur ada hierarki, kemudian ada aturan atasan dan bawahan harus manut, kemudian walaupun ada aturan juga bahwa itu boleh menentang.
itu masih terkalahkan dengan kondisi pada saat itu. Nah, inilah yang mestinya digarap yang diperiksa oleh hakim. Kita nggak bisa, mestinya bawahan harus begini dong, menolak kalau pimpinan. Teorinya begitu. Tetapi kalau untuk menolak perintah-perintah yang tidak jelas, apakah itu melanggar hukum apa tidak, dia pasti nggak akan bisa berpikir untuk menolak. Gitu. Contoh aja lah, kalau kita melanggar aturan, kita suruh push up, langsung kan. Padahal kalau push up itu kan melanggar HAM itu. Tapi di dalam dunia kepolisian itu dilaksanakan karena ada hierarki itu tadi. Gitu. Itu kurang lebih menganalisisnya harusnya ya dalam kasus ini diterapkan di dalam pola hubungan antara atasan bawahan yang berlaku di dalam polisi, bukan pola hubungan antara kuasa wewenang dan tidak di dunia sipil. Kalau itu kan di pasal 51 itu kan di dalam dunia sipil, siapa yang melakukan perintah yang berwenang maka tidak bisa dihukum. Itu di dunia sipil kayak gitu. Tapi kalau ini kan di dunia militer, jadi itu perintah atasan tuh ya seperti itu tadi. Ada yang perintah misalkan suruh nyuci mobil, coba ajudan itu kok mau suruh nyetrika, itu kan perintah atasan juga. Itu kan sebenarnya di luar batas kewenangan, maksudnya ajudan itu posisinya kan hanya sebagai pengaman ataupun melayani tapi sampai suruh nyuci, suruh membersihkan mobil dan sebagainya. Itu kan pelanggaran juga mestinya, tapi toh sudah biasa itu terjadi. Nah, sama juga dengan ini, dalam kejadian yang sangat darurat seperti itu, maka ini para bawahan yang dipanggil oleh Pak Sambo dengan kemarahan gitu ya, sehingga dia kemarahan itu pasti apabila perintahnya ditolak pasti dia marah kan gitu. Nah, di dalam kondisi yang seperti itu bawahan kebanyakan ya dia tidak bisa mengelak ataupun menolak perintah itu, sehingga terpaksa menuruti walaupun dalam hati kecilnya dia menolak. Nah, di sini letak daripada berapa berat kita jatuhkan hukuman kepadanya, harus dipertimbangkan seberapa besar kehendak yang dia lakukan dan porsi perbuatannya itu. Di sini intinya kalau saya sih ya, hanya di dalam menangani seperti ini jangan dipukul rata lah, jangan menuruti tuntutan publik karena ini ikut serta membunuh kemudian dihukum seperti pimpinannya, padahal dia kan orang yang sial menurut saya, orang yang sial kebetulan pas dipanggil pas dia ada gitu. Coba kalau pas dia nggak ada kan dia nggak terlibat dalam itu gitu. Kalau kita bayangkan kayak gitu, kita juga bisa memaklumi bahwa itu kesalahan yang dia lakukan itu kan bukan karena niat gitu. Nah, harus dibedakan dengan orang yang berniat berbuat jahat dan orang yang secara sial dipaksa untuk berbuat jahat gitu. Baik. Itu kira-kira kalau keputusan yang dilakukan oleh bawahan. Intinya adalah letakkanlah ini dalam pola kehidupan polisi sehingga analisis kita itu bisa tidak pukul rata pakai ukuran teoritis gitu. Wah, ini orang ini patut dihukum, maksud dia tahu gitu kok masih melakukan itu. Tapi situasi psikologis harus dipertimbangkan. Saya kira itu. Baik, Pak Rianto mengatakan bahwa ini tidak seperlunya dipukul rata karena memang ini sudah menjadi kultur juga dari pihak kepolisian begitu ya. Lalu seperti apa sebetulnya teknis ke depannya biar menghindari ini bawahan ini bisa menolak dengan secara baik itu tanpa harus menjadi sial. Jadi ikut-ikutan juga menjadi tersangka dalam kasus yang dilakukan oleh atasan mereka. Tapi kita akan mendengarkan lebih lanjut usai jeda, tetaplah bersama kami di Kabar Khusus.